Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog Suwung kelima kita di Instagram Live bersama Bang Dame, sahabat saya, dan saya sendiri, Denny. Dalam konteks tasawuf itu, Suwung mengandung makna kosong, sadar berketuhanan. Sering juga dimaknai dengan kata ma'rifat. Adapun kami sebut sesi ini sebagai dialog suwung karena di dalam dialog ini kami live secara spontan seperti jam session di musik jazz dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Jadi harapan kami melalui dialog spontan ini kami juga bisa berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua di sini. Energi kita semua adalah doa agar kita itu diantarkan Tuhan lebih terbuka akan hidup berkesadaran. Dalam kesempatan sore ini, sahabat suwung semuanya, Bang Dame dan saya akan merenungkan salah satu dari puisinya Fariduddin Attor. Sedikit background tentang Fariduddin Attor ini, beliau adalah dianggap sebagai salah satu sastrawan sufi terbesar di dunia Islam. Nama Attor itu sendiri adalah karena entah beliau, entah ayahnya, entah kakeknya itu adalah apoteker. Sepanjang hidupnya itu beliau itu terutama itu di Nishapur, di Persia, dan beliau ini lahir lebih kurang 900 tahun lalu. Jadi sungguh menakjubkan bagaimana wisdom itu berjalan sepanjang sejarah. Kita di sini hari ini bisa mempelajari apa yang sudah diperoleh, insight yang sudah diperoleh selama 900 tahun yang lalu. Nah, sekarang saya akan hantarkan para sahabat kepada puisi beliau, salah satu puisi beliau, dan nanti seperti biasa Bang Dame dan saya akan merespon terhadap tema pokok itu. Bait pertama yang akan saya bacakan adalah sebagai berikut. Siapapun terima satu atom derita cinta, baginya kemarin dan besok menjadi kini. Silahkan Bang Dame. Ya, ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suara saya jelas ya teman-teman ya. Jadi saya waktu membaca ini pelan-pelan teman-teman sekalian, ada kan di situ ada istilah atom ya, atom derita cinta. Jadi kalau di Al-Quran itu ada istilah yang digunakan Mas Denny, yaitu zarrah gitu. Ya kan? Zarrah itu sebagian mengartikan itu atom gitu. Faman yakmal mithqala dzarratin sarra yarah gitu ya. Setitik kebaikan akan dibalas, zarrah setitik keburukan akan dibalas gitu. Jadi itu ada dalam perhitungan yang sangat precise gitu, teliti dari yang Maha Kuasa yaitu Allah. Jadi di sini kalau kita sudah pahami istilah zarrah ini, atom, kita jadi mulai menangkap nih teman-teman. Siapapun menerima satu zarrah derita cinta gitu. Jadi dia bisa merespon gitu. Kan kita semua kan sebut saja derita psikologi ya, derita psikologi. Derita psikologi, sedih yang amat sangat ya, sedih gitu ya. Ini pasti teman-teman yang mendengar ini ya, itu pasti mengenal apa itu sedih. Merasa nggak dianggap, merasa tidak diperdulikan gitu ya. Nah, itu bisa disebabkan oleh cinta kan. Ini kita bahasa psikologi dulu nih biar dialog ini bisa terungkap dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi siapapun yang merespon ya, terima satu derita cinta,
maka itu menjadi sebuah ratapan. Kemarin dan besok itu semua itu tuh digulung dalam satu kenyataan sekarang gitu, kekinian. Karena ada orang deritanya itu katakan dalam konteks time 10 tahun lalu, itu rasanya masih ada sampai sekarang gitu. Nah, saya memaknai Mas, derita cinta ini sebetulnya, kita ini kan asalnya dari sang cinta. Ibarat lautan teman-teman, lautan yang luas, ketika panas terik datang, itu kan butiran-butiran air itu kan naik ke atas kan, yang sangat halus. Kita menyebutnya itu uap kan, menguapkan, dia naik, terus uap-uap ini mengumpul, kita sebut awan kan. Nah, awan ini kalau menebal, kita sebut mendung kan. Nah, mendung ini digeser oleh angin, ya kan. Nah, ingat ya, uap-uap ini, tetesan-tetesan disebut di sini zarroh, itu asalnya dari laut. Laut yang luas itu satu, kita adalah satu. Nah, ketika uap ini terpisah dari laut, nah disinilah perjalanan panjang. Nah, derita keterpisahan ini, yang kejadiannya ratusan tahun gitu, ribuan tahun, itu masih terasa sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada dulu gitu. Jadi digulung dalam satu kekinian gitu. Nah, jadi semua derita manusia dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya derita perpisahan ini, Mas. Ya? Ini saya mau nyambung dari situ ya, Bang ya. Yang tadi Bang Dame sebutkan tentang derita keterpisahan itu. Saya juga memaknai bahwa untuk sampai ke situ, itu kan ada perjalanannya, Bang ya. Di dalam perjalanan cinta itu sendiri, saya di sini mau mengambil istilah-istilah di dalam bahasa Arab, tapi yang sudah diinggriskan sajalah. Karena yang menarik, para sahabat semua, di dalam bahasa Arab itu, cinta itu, terminologinya itu sangat banyak. Yes, banyak. Dan ini dikenal di dalam dunia tasawuf, memang itulah sebetulnya perjalanan yang kita lalui. Ada yang menyebut ada 7 tahap, ada yang menyebut 8, ada yang menyebut 11 gitu ya. Dan kalau saya juga renungkan, ada kisah yang luar biasa terkenal tentang Laila dan Majnun kan ya Bang ya. Dimana si Majnun itu kan sudah sampai cinta yang paling ujung itu, sampai gila. Nah, di sini yang saya rasakan adalah, bayangkan yang disebut dengan apa namanya cintanya di sini ini adalah atom derita cinta, zarah derita cinta. Jadi satu gelintir dari satu gelintir saja itu sudah tidak tertanggungkan. Sedangkan perjalanan cintanya itu sendiri kan secara umum terhadap apapun lah gitu ya. Mulai dari ketertarikan, attraction, kemudian attachment, dari tertarik jadi attach, kemudian infatuation, dari infatuation kemudian jadi desire, dari desire kemudian menjadi passion, lantas menjadi affliction, dari situ muncul grief. Jadi sahabat semua, sampai dengan muncul grief itu panjang itu sampai kita ke situ. Artinya secara jiwa kita dalam menyintai sesuatu atau seseorang itu kalau sampai tahap grief, derita ini berarti udah panjang nih. Jadi udah masuk banget gitu ya. Ada beberapa tahap lagi sesudah grief ini. Yang menarik adalah enslavement, kita jadi hamba. Kemudian melody, jadi serba salah semua.
jadi disorder, kayak orang sakit gitu ya, disorder. Dan yang terakhir adalah insanity. Jadi kalau dilihat di sini yang saya renungkan adalah bahwa, waduh, atom derita cinta itu sebetulnya adalah sebuah konsekuensi yang tidak terelakkan dari perjalanan kita untuk mencintai. Jadi konsekuensi aja sih. If we really love someone deeply, ya akan lewat ini. Jadi tidak perlu berkecil hati kalau memang kita mencintai seseorang atau sesuatu apapun lah, termasuk misalnya pekerjaan atau passion di bidang apa, pasti akan melewati derita ini. Nah, di sini bagi saya yang mencengangkan adalah yang dinyatakan Fariduddin Attor ini bukan terhadap manusia, melainkan terhadap Tuhan. Ya. Ya. Jadi mirip seperti yang dilakukan oleh Rumi dalam Matsnawinya, Mas. Jalaluddin Rumi dalam Matsnawinya kan diawali dengan jeritan seruling bambu ketika dia dipisahkan dari rumpunnya gitu. Dengarkanlah jeritan seruling bambu gitu. Jadi setidaknya teman-teman, kalau kita lagi menderita dalam pengalaman cinta, ya memang begitu. Itu sedang berjalan gitu. Ya, semua mengalami itu. Nah, disitulah terjadi satu proses perjalanan dalam suluk itu gitu, teman-teman. Dalam kisah Radha Krishna juga begitu, Mas Dini. Radha Krishna sekarang kan lagi main di satu TV tuh. Kalau teman-teman nonton di Hotstar juga begitu di Disney gitu. Nah, tapi setidaknya itu teman-teman, siapapun di sini yang mengalami atom derita cinta itu sebetulnya bawaan dari cerita old gitu loh, cerita masa lalu atau cerita kuno gitu loh. Jadi dalam konteks ini dari dulu, sekarang sampai kapanpun kisah ini akan selalu ada gitu. Iya. Iya. Ini saya juga merasakan banget itu, Mas, merasakan banget. Ini kan yang penting pengalaman kita nih. Iya, benar. Jadi begitu kita mulai mengerti derita cinta ini, derita ini bukan lagi sebuah kita tidak tolak lagi, tapi kita tercerap di dalamnya gitu. Memang begitu ceritanya gitu. Iya. Nah, penolakan dalam diri kita, denial itu yang membuat kita jadi belajar sungguh-sungguh di situ. Oh, jernih gitu melihatnya. Ini baru bait pertama ya. Iya, dan ini yang Bang Damai sebutkan tadi, cerita yang berulang, itu disebutkan juga oleh Fariduddin Attor di bait berikutnya, gitu kan ya Bang. Semua yang kita lihat sejatinya satu. Bulan dan tahun, semua hanya sehari. Ribuan abad telah kita lalui, namun derita kekal mendera dengan cara ini. Iya. Jadi teman-teman, ini kita lihat ya. Ketika saya baca kisahnya Laila Majnun dalam buku yang ditulis oleh buku Nijami kan, Yusuf Julaiha, Radha Krishna, kalau yang kontemporer Romeo Juliet gitu kan. Ada lagi yang baru West Side Story tahun 60-an gitu kan. Iya, betul. Kita juga dengan cerita kita masing-masing dalam pengalaman berulang-ulang dalam konteks relationship. Nah, di sini kita mau diajak, Fariduddin Attor itu mau mengajak, ini sebetulnya derita dari dulu gitu. Kisah yang sama gitu, dengan banyak ekspresi, banyak kemasan gitu. Jadi semua yang kita lihat sejatinya satu. Jadi kalau kita sudah memahami ini dan mengkontemplasi ini,
menyadarinya, maka ada sikap yang bijaksana dalam diri kita. Kita lewatin aja. Gitu. Ini ada pertanyaan sekaligus saja kita respon ya Bang. Mengapa harus ada grief? Ya. Grief ini sebetulnya bentuk cinta yang seperti ini adalah cinta yang murni dalam pengertian begini. Bukan lagi kalau di lagu-lagu kan banyak engkau milikku, you are mine. Ini justru kebalik. Aku ingin lebur. Aku ingin lebur bersama sang tercinta. Namun aku tahu aku nggak bisa lebur. Karena secara esensi, secara zat saja kan kita beda. Jadi di dalam cinta ini ada kebutuhan untuk penyatuan. Tapi untuk menyatu ini luar biasa sulit. Karena pada akhirnya penyatuan ini kan butuh betul-betul diri kita itu sirna. Jadi di sini ini griefnya itu lebih karena manakala saya itu terbakar dalam cinta, itu semua keaduk-aduk jadi termurnikan, dan yang terasa itu adalah penglihatan sejati saya itu mulai terungkap satu-satu. Ini sebetulnya adalah sebuah blessing derita ini, yaitu satu demi satu tirai atau hijab yang ada di mata batin kita itu dibuka, sehingga yang beliau bilang, semua yang kita lihat sejatinya adalah satu. Ini kalau sehari-hari adalah kemanapun aku melihat, yang aku lihat hanyalah wajah yang aku cintai. Gimana aja, kebayangnya cuma itu aja. Ada yang menarik gini Mas Denny, teman-teman ya. Grief ini kalau di bahasa Indonesia kan duka ya Mas ya. Duka mendalam ya, sedih mendalam ya. Coba kita teman-teman perhatikan ya, sedih yang amat sangat. Saya juga sering mengalami itu, kita semua pernah mengalami itu. Triggernya bisa apapun. Nah ini dalam konteks ini, sebenarnya perpisahan dengan sang cinta. Kalau kita terima sedih itu, pilu yang amat sangat itu, di situ nanti ada satu proses pelepasan dan juga pembebasan loh. Ya. Jadi ini sebetulnya makanya kita dialogkan ini. Kalau kita lagi sedih kan itu dibawa kemana-mana kan sedih. Dan kita juga peka melihat orang yang sedih. Nah, ya saya ingin berbagi di sini teman-teman, Mas Denny. Sedih nggak apa-apa, nggak usah ditolak. Duka yang amat sangat. Karena memang kayak kalau nonton teman-teman kisah Radha Krishna ya, itu tuh banyak banget tuh. Saya berkali-kali nonton itu, nangis. Siapa bilang nggak nangis? Nangis banget Mas. Padahal kita cuma nonton sebuah ya film yang dikemas dengan baik, tapi karena tahu juga kisah itu nangis. Dan ini sebetulnya jeritan jiwa kita semua. Tapi di situ ada kelegaan, bersyukur. Ini sebagai hadiah aku melewati ini gitu. Aku mengalami ini, gitu. Kira-kira begitu. Dan ini yang nulis ini seorang sufi besar, Faridin Autar kan. Iya. Dan bukan sekedar sufi besar, sahabat Suwung, Rumi pun itu taklid ke beliau. Jadi pengalaman spiritualnya Attar ini menjadi sandaran Rumi juga. Sementara kita semua ini banyak kan yang makmum ke Rumi gitu. Lah ini Rumi makmum ke beliau. Itu yang membuat saya juga jadi cari ini apa. Dan yang tadi Bang Dame itu sebutkan, saya juga merenungkan dari situ Bang barusan ya, bahwa memang harus lewat ini. Ini kalau teman-teman lihat di Instagram Suluk Suwung, di gambar pertama dari puisi ini tuh ada api yang dingin, ada api yang membara.
derita kita yang putih ini itu bersih di dalam yang membara ini. Dan di white bait fire, berikut, white fire, iya, white fire. api White putih. fire itu habis di dalam apinya. Nah, di sini juga Attar ini menjelaskan di bait berikutnya yang tadi nyambung dengan yang Bang Damai sebutkan. Siapa berangkat mencari sahabat harus terbakar api ini dan menanti. Namun tiap hari ia terbakar, tiap hari ia rayakan. Satu atom saja derita ini sengat lezatnya utuh merasuki dalamnya semua perkara. Ini sangat lezat ya, Mas Denny mengartikan sengatnya itu lezat, dan sengatnya ini tidak hanya lezat para sahabat semua urusan kita itu dimasukin utuh, somat. Ada pertanyaan begini Mas Denny, mungkin ini mewakili teman-teman nih. Dilema itu kan dua sisi ya. Satu sisi dia ada satu keberkahan, sisi yang lain dia adalah sesuatu yang kita hindari. Jatuh cinta itu kan nikmat teman-teman, indah. Tapi dia dilematis, dia membawa penderitaan. Nah, sebenarnya pada waktu kita mengalami jatuh cinta, apapun objeknya, kalau dalam hal ini kan orang jatuh cinta pada sosok. Apakah itu jadi pasangan, jadi pernikahan, seorang guru, seorang sahabat, seorang yang dikagumi gitu. Kita menyaksikan sosok itu pun kita bahagia gitu, terbakar gitu. Bahkan mengingatnya pun kita terbakar dan enjoy, excited. Tapi pada saat kita ingin obsesif hanya pada diri kita, dia harus begitu. Kalau dalam cerita Radha Krishna, Rukmani sama Krishna, Mas. Kalau Radha dia udah lewat gitu. Awalnya Radha juga begitu. Krishna harus sama aku terus gitu. Nah, begitu kita sudah bisa melampaui itu, disitulah kita paham lezatnya sengatan cinta itu. Dia bikin hidup gitu. Jadi karena gini Mas Denny, ini saya bawa langsung dalam konteks sekarang ya, pengalaman. Ada orang jadi takut jatuh cinta loh Mas. Karena dia lebih memperhatikan dilema sisi yang deritanya. Padahal Attar bilang, itu lezat katanya gitu. Makanya ini dilema memang. Jadi silakan teman-teman dikontemplasi. Siapapun yang sedang jatuh cinta, apapun objek, kalau lagi menderita, karena ada teman-teman di sini saya lihat yang suka cerita ke saya menderita dengan cinta. Kalau sudah dengar ini mestinya dapat sisi liberated malah, bersyukur malah. Bersyukur malah. Ini Bang yang saya mau perdalam ya Bang ya. Sebetulnya cinta ini dilematis manakala kita masih berpegang pada ego kita. Aku harus bisa sama dia terus. Aku harus punya waktu sama dia. Aduh, dia harus menjadi milikku. Nah, di sini saya maknai sebetulnya harus terbakar api dan menanti ini dalam sekali teman-teman. Karena apa? Pada saat kita di tengah penderitaan tersebut, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kita jadi mengobserv diri sendiri. Dan pada saat mengobserv diri sendiri inilah, diri sejati kita akan tampil. Oh, Denny lagi menderita ya. Oh, Denny lagi sedih ya. Oh, Denny lagi kasparan habis-habisan. Mendadak yang aku sebagai aktor ini jadi lepas. Sekarang aku sejatinya ingat, oh Denny lagi begini. Dan disitulah
Di selebrasinya itu di situ. Saya pada saat itu sebagai diri sejati dan bukan sebagai diri, sebagai penonton dan bukan sebagai observer, itu melihat bahwa this is so beautiful. Maka setiap hari dirayakan. Tidak lagi jadi ketakutan, tidak lagi jadi momok, tidak lagi saya hindari. Ya udah, if I really have to fall into this, I fall into this. Dengan kesadaran yang berbeda, para sahabat semua. Yes. Paragraf berikutnya nyambung tuh Mas Dini. Silakan. Saya sambung, derita ya. ini, ya silakan Mas. Derita ini tak lain dan tak bukan penyulut bara api cinta. Ya. Inilah derita sang rahasia, pewarta alasan untuk hidup dan mencinta. Ya. Ya. Jadi derita ini, derita yang kita rasakan, kita alami ini, itulah sebetulnya penyulut gitu loh, pemantik bara api cinta itu. Begitulah rahasianya teman-teman. Jadi justru pada waktu kita menderita dalam cinta itu, terus jalan terus, di situ nanti kita akan tahu cerita cinta itu, derita itulah sebetulnya penyulutnya. Nah, bagi kita yang dengerin ini, sedang dalam perjalanan, dan derita yang kita alami ini juga derita dari pecinta-pecinta dari dahulu sampai sekarang. Dan akan datang, nanti akan datang ada cerita-cerita juga. Buat generasi kita katakan begitu, sama juga. Makanya puisi-puisi seperti ini jadi abadi, perennial. Nah, jadi pada saat derita datang, ya diakui ini memang sakit, perih. Tapi itulah penyulut bara. Inilah sebetulnya hadiah sebetulnya ini, hadiah. Mereka yang sudah melewati itu akan bisa berbicara begitu. Itu hadiah. Tapi kalau lagi berada di situ memang saya paham itu, saya paham. Betul, betul. Dan seringkali para sahabat semua, proses deritanya ini soalnya nggak sebentar, tergantung kitanya gitu. Bisa sebentar, bisa tahunan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bisa berapa kali kehidupan ya? Iya. Termasuk apakah saya itu pemilih untuk berhenti istirahat di terminal derita itu, atau kita mau lanjut ke stasiun cintanya. Karena memang hakikat perjalanan cinta itu sudah pasti akan kena seperti ini. Yang saya bisa sharing dari pengalaman hidup saya adalah sama seperti hal-hal lain. Misalnya, kita takut dengan public speaking. Ya obatnya public speaking. Kita menderita karena cinta, obatnya apa? Ya mencinta. Yes. Takut masuk air, iya. nyebur. Takut berenang, nyemplung. Karena seringkali ya, ketakutan kita itu, penderitaan kita itu lebih it's in the mind, bukan di realitanya. Yeah. Dan melakukan perjalanan ini kesempatan kita untuk bisa menghayati yang timeless. Yes. Di sini rahasia terbesarnya teman-teman, bahwa loh, ini ternyata sepanjang waktu, semua tempat begini, ini hakikatnya. Dan disinilah, kalau untuk pengalaman saya pribadi, menghayati Bismillahirrahmanirrahim itu ketemunya di sini. Kalau sebelumnya itu saya lafalkan sehari puluhan kali, ratusan kali, karena emang disuruh gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan kelezatan
memahami Bismillahirrahmanirrahim beda. Ada rasa teduh, ada rasa dicintai, ada rasa syukur, juga ada rasa sedih. Dan dalam hal ini juga, teman-teman, maka pandangan kita tentang hidup, ajal, segala macam kan beda. Dan yang menarik, Mas Denny, kalau kita lihat kisah-kisah para pecinta, yang tampak itu semua dramatik. Ya. Romeo Juliet dramatik, Yusuf Julaiha dramatik, Laila Majnun dramatik, Radha Krishna dramatik. Jangan lihat yang tampak, teman-teman. Terus terang, ya saya sendiri, Mas, ini pribadi ya. Tahun 2003 mulai ada tarikan ke puisi-puisi Rumi. Takut loh, Mas, menakutkan. Tapi sekarang setelah belajar self-inquiry, penyelidikan diri, memeriksa ini, ketakutan ini dari mana gitu. Itu ternyata terungkap ada satu trauma di masa lalu yang belum selesai. Saya takut mengulang cerita lama. Saya takut berenang, ya berenang. Benar. Jadi apalagi kalau sudah suluk kan? Iya. Ini juga yang saya alami, Bang, bahwa ternyata banyak ketakutan, banyak berita itu lebih banyak karena saya, bercermin ke saya yang kemarin-kemarin. Ya. Dan ada ketakutan untuk membenahi diri. Karena membenahi diri ini bentuk derita lain lagi. Jadi, di sini sebetulnya benar yang Mbak Dame bilang tadi, sama lah kalau kita dengar lagu-lagu cinta, itu kan banyak sekali, dan ini tema yang sepanjang masa juga ya. Grup musik, grup band apapun, lagu-lagu baladanya itu pasti juga sangat digemari. Termasuk lagu-lagu yang bentuknya kasih tak sampai segala macam. Tapi para sahabat semua, kita jarang sekali dengar. Sesudah dramanya itu jarang ada lagunya. Iya, ada freedom. Ya, cinta yang teduh, cinta yang menaungi. Nah, disinilah sebetulnya yang Attar itu menyiratkan dengan beliau katakan tiap hari dirayakan, sengat lezatnya utuh. Itu sudah benar-benar hidup di dalam cinta tersebut, di mana jati diri kita sendiri pun udah nggak ada. Ya. Dan ini yang saya rasakan, Bang, berkait dengan pengalaman keseharian yang kalau dalam keadaan saya yang dulu, mungkin saya itu akan marah, stressful, nyalain diri sendiri. Ini beda rasanya itu kok. Ya Tuhan, aku bersyukur. Kamu berikan aku pengalaman yang pahit. Dan kamu beri aku kesempatan untuk menjalani ketidaknyamanan luar biasa ini dalam begitu banyak bentuknya. Kalau misalnya kita punya orang-orang terdekat, lalu orang-orang terdekat kita ini nggak percaya sama kita, itu kan derita ya. Namun, karena kita itu menjalani jalan cinta ini lain, menyikapinya itu beda. Yes. Jadi yang Bang Dame ngomong ke saya dalam percakapan pribadi, bagaimana derita ini kemudian mengantarkan kita menuju moksa. Yeah. Dan ini luar biasa beautiful para sahabat semua. Saya dan Bang Dame berbagi di sini ini bukan dari kacamata teorinya ya, tapi memang ngelakoninya gitu, mengalami. Karena iman itu adalah perjalanan, bukan masalah dogma. Dan beriman dengan pendekatan seperti ini nggak akan lepas, insya Allah. Ya. Karena ada apa ya, udah masuk ke dalam semuanya gitu. Silakan Bang. Sudah lebur. Sudah lebur. Jadi
kita coba lihat lagi ya. Namun tiap hari ia terbakar gitu. Siapa yang berangkat mencari sahabat? Ya, sederhananya kita berangkat itu sudah bersama sahabat ya. Harus terbakar api ini dan menanti. Ada penantian juga karena keterpisahan dengan yang disayang itu kan perih ya, perih gitu. Tapi di situ kan kita mulai matang, terbiasa gitu. Kalau kata Rumi, aku mentah, aku matang, aku terbakar. Tetapi di sini bagusnya Mas, namun tiap hari ia terbakar, tiap hari ia rayakan gitu. Coba. Jadi mungkin tahap awal masih berada di dualitas. Kebahagiaan bersama sang kekasih itu kita rayakan. Tapi begitu berpisah, kita sedih. Tapi nanti pelan-pelan keterpisahan itu juga bisa dirayakan gitu. Sehingga apapun form yang terjadi bersama cinta itu, cinta yang sudah lebur, sudah nggak ada dilema lagi, itu setiap saat itu jadi keutuhan kan. Satu atom saja pun derita ini sangat lezatnya gitu. Jadi istilah yang suka sebenarnya, every single moment bersama cinta itu, karena sudah deritanya udah lebur gitu. Itu menjadi satu kelezatan. Semua form itu menjadi lezat gitu. Utuh merasuki dalamnya semua perkara. Jadi dalam beberapa hal kalau saya diminta menerangkan tentang sholat, prayer itu kan pertemuan dengan Tuhan. Manusia bertemu dengan Tuhan. The horizon meeting man with God. Paling bawah, manusia saat tak berdaya, dia memanggil. Doa itu memanggil, meminta, mengiba. Tahap kedua, dia mulai belajar. Saya tidak minta juga dikasih kok gitu. Akhirnya mulai prayer itu jadi bersyukur. Persembahan gitu. Jadi tidak ada lagi keterpaksaan untuk melayani gitu. Ya kan? Melayani bersyukur itu prayer teman-teman. Itu canonical prayer. Bentuknya itu ritual sholat. Nah yang ketiga adalah intellectual prayer. Jadi dialog gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu bukan lagi dilihat sebagai enak nggak enak. Tapi ini dialog dengan Tuhan. Hikmah, wisdom, apapun gitu. Jadi kadang saya suka ditanya, Bang Tami masih ada problem nggak? Ya saya bercanda. Ya kalau maksudnya sakit pinggang, pegal-pegal kadang ada gitu. Tapi kalau fenomena masyarakat ini, ya itu semua adalah dialog dengan Tuhan. Semua fenomena itu menjadi sebuah perayaan. Ini nyambung apapun. nih Bang. Saya turun sedikit boleh nggak Mas? Silakan. Nah setelah kita mulai bisa dialog dengan Tuhan dalam every single moment, baru kita mulai lebur di dalam cinta itu. Itu disebut heart prayer. Prayer itu bukan lagi dualitas, tetapi prayernya pecinta gitu. Makanya pengalaman mencintai itu, setiap momen itu menjadi satu ibadah, satu zikir gitu. Kan luar biasa. Tidak ada lagi penolakan dari apapun yang dihadirkan kehidupan gitu. Nah gitu, ini yang saya mau sambut. Kalau dulu saya itu masih sering berpikir, ini ujian apa lagi sih yang dikasih? Iya, betul. Kok ujiannya nggak selesai-selesai? Iya, betul. Perasaan saya ini udah ibadah, merenung, iya. Perasaan saya sudah introspeksi, kok ada lagi ujiannya? Iya, betul. Nah, sementara di yang disebutkan Attar ini, satu atom saja pun derita ini sangat lezatnya, utuh merasuki dalamnya semua perkara. Ya. Ini tauhid.
Dan ini saja itu membantu kita untuk sampai kepada terminal akhir yang Bang Damai bilang itu. Udah nggak pilih-pilih lagi. Mau dikasih susah, mau dikasih senang, mau dikasih suka, dikasih duka, lezat semua. Jadi, kalau tadi ada yang tanya Bang Damai, problemnya apa? Problem apa? Karena saya juga ngerasain gitu. Yes. Problem apa? Bahkan saya kena stroke kemarin itu, saya nggak ngeliat itu sebagai problem. Alhamdulillah. Semua event, semua peristiwa, semua kejadian, instances, kita terimanya lezat aja. Jadi, para sahabat semua di balik derita yang seolah-olah bertubi-tubi ini, itu bisa kita maknai sebagai itu rahmat yang bertubi-tubi sebetulnya. Yes, betul. Hanya saja karena kebanyakan kita itu dibesarkan dengan konsep agama yang penuh dengan amar, nggak boleh, takut. Saya ingat waktu saya SD itu buku tentang surga neraka itu bukanya udah takut banget lihat komiknya gitu kan. Jadi we need to rewire ourselves untuk bisa menghayati presence-nya Tuhan itu dengan sangat berbeda. Dan wisdom dari 900 tahun ini begitu indahnya. Kenapa saya dan Bang Damai itu senang untuk merenungkan yang sampai panjang seperti itu. Zaman dimana belum ada sosial media, belum ada tuntutan macam-macam, orang itu masih melihat segala sesuatunya itu lebih apa adanya. Itu membantu sekali. Kalau sekarang ini ya, kita kerja aja. Itu kan sudah kerja keras bagi kuda gitu kan ya. Kita bisa melihatnya beda kok teman-teman. Dan disinilah sebetulnya, kalau saya hayati begini ya, kita semua insya Allah pasti mencinta. Kita semua insya Allah pasti mendapatkan derita cinta itu. Dan di sini juga kita semua insya Allah pasti mendapatkan pintu-pintu yang otentik buat diri kita masing-masing. That is what is so beautiful about derita cinta ini. Ini jalan yang sangat individual, yang Tuhan itu kasih custom khusus banget cuman buat kita masing-masing. Jadi ini luar. Silakan Bang, monggo. Ini seperti biasa Mas, kita dialog ini kan tidak apa ya, kita tidak setting harus gini harus gitu, enggak. Terus terang Mas, ini dari dialog ini ya sahabat sekalian, ini indah sekali. Kalau kita sudah, sebetulnya bukan kalau sih, adanya kita itu emang itu kok, kita cuman lupa itu. Exactly. Hidup ini hadiah. Kita dihadirkan untuk memainkan peran dalam kehidupan ini apapun. Itu sebuah kehormatan. Kita dipilih Tuhan, katakan bahasanya begitu. Kayak ada sutradara bagus. Kita dikasih peran, Mas. Dikasih peran di situ, katakanlah menjadi seorang pelayan gitu loh, sebagai seorang babu gitu loh, yang dimaki-maki dalam cerita itu. Tapi kita tahu itu peran dari sutradara yang sangat terhormat gitu. Ya, jadi salah satu bagian dari makna suluk adalah menyadari peran kita. Di situ ada proses penerimaan, ada satu penerimaan yang total gitu. Dan ini sangat penting untuk era sekarang juga, Mas. Meskipun dari dulu ini sudah menjadi fondasi ya. Zaman sekarang kan orang sangat cepat untuk menjadi yang bukan diri yang asli. Sehari dia bisa nampilin topeng tertentu gitu. Topeng ini, topeng itu. Jadi begitu perjalanan kita sudah menemukan paket skenario kita, dengan segala paket relationship-nya loh ya.
Itu sebuah jadi setiap momen itu menjadi indah. Indah di sini bukan indah yang saya maunya yang enak, saya nggak mau yang nggak enak. Enggak. Yang nggak enaknya itu pun part of beautiful juga. Iya. Itu bagian kayak bunga-bunga di taman. Iya. Ya, kalau di musik jazz itu ada not diminish, Iya. not yang falas. Itu nggak bisa diabaikan. Itu juga kombinasi atau harmonisasi yang sangat indah. Iya. Nah, kalau kita lupa, tinggal balik. Dan ini saya jadi merenungkan, dulu itu saya pernah tanya ke guru saya, Kiai, pekerjaan yang halal itu yang bagaimana ya? Terus beliau jawabnya gini, coba kamu renungkan, setiap tempat yang kamu jalani itu anugerah dari Tuhan. Bagaimana kamu meresponnya? Ini yang artinya tadi Bang Damai bilang, dalam keadaan apapun, situasi apapun, it's how we respond. Dan kalau saya temukan, derita cinta ini membuat kita akan merespon secara paling jujur. Ya. Termasuk kalau ya Tuhan, saya udah nggak sanggup, itu jujur. Ya, betul. Yes. Dan dalam silakan Bang. Ini kita mau respon pertanyaan atau udah 1 jam? Udah 1 jam juga nih Mas. Bentar lagi, kita 10 menit lagi Bang. Ini ada, monggo direspon ya dari Mas Adi Hendranto lagi. Apa makna yang lahir dalam ketidaksempurnaan mental dan fisik? Mas Denny coba. Oke. Nah, disinilah sebetulnya pertama-tama saya akan renungkan ketidaksempurnaan mental dan fisik ini, itu menurut siapa? Ya. Karena Tuhan itu beautiful. Semua ciptaannya beautiful. Jadi kondisi mental dan fisik apapun itu beautiful. Seringkali kita yang menempatkan judgment. Ini nggak sempurna. Ini nggak sempurna. Ini orang terbelakang mental. Ini bodoh banget sih. Dan seterusnya. Yang perlu saya maknai justru adalah apa yang membuat saya sampai memaknai seperti itu. Dan manakala kita menyadari bahwa everyone is beautiful in their own right, Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk menghayati keragaman itu, maka sudut pandang kita akan berbeda. Akar dari perspektif ini umumnya adalah karena merasa saya lebih titik-titik daripada orang lain. Nah, inilah justru melalui perjalanan cinta, ini pelan-pelan para sahabat semua akan hilang. Rasa lebih, rasa sempurna hilang. Karena yang kemudian kita pahami adalah setiap jiwa itu punya kesempatan yang sama untuk bisa mengalami ini semua. Jadi bagi saya pribadi yang lebih relevan adalah bagaimana sih saya memaknai perjalanan ini dan bagaimana saya melihat semua orang dengan penuh kasih sebagai akibat dari menghayati kasih Tuhan itu. Mohon maaf, Mas, mungkin saya nggak menjawab direct ya. Yang saya respon adalah apa yang perjalanan saya sendiri gitu. Karena begitu kita menjalani perjalanan cinta, hal-hal yang kategorikal itu jadi nggak penting lagi.
Aristotelian logic lah, secara apa namanya, nomenklatur, Mendel segala macam, bukan itu semua. Menghayati cinta Tuhan ini bagaimana saya bisa menghidupinya dalam keseharian, itu yang justru menjadi lebih utama dalam perjalanan kita. Dan ini painful ya, karena sekeliling kita nggak begitu gitu. Jadi mungkin malah kita dianggap orang gila gitu. Tapi pertanyaan Pak Adi itu memang mewakili masyarakat kebanyakan itu, memang. Sering saya menggunakan bahasa ini yang sebetulnya kita udah sering lakukan, Mas, yaitu setiap jiwa itu otentik, setiap jiwa itu unik. Apapun ini ya, kalau dia misalnya lahir sebagai wajah negro, itu unik dan otentik. Wajah sipit misalnya, wajah India gitu. Ya kalau kita mau kasih penamaan ya, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu kan. Sama seperti misalnya ya kijang, harimau ya harimau, ular ya ular. Gitu. Burung pipit ya burung pipit gitu. Nah memang dilema manusia adalah ada potensi diri dia, potensi ya. Dia bisa menjadi apapun. Karena kalau dalam kitab suci, manusia adalah puncak ciptaan. Nah godaannya dia itu, kok dia begitu lebih bagus, kok aku enggak ya. Nah ini sebenarnya yang diselidiki dialog batin ini. Dialog batin ini datang dari personality, ya kelihatannya logik gitu ya. Kompetisi itu kan kelihatannya logik, kalah menang gitu. Tapi kalau kita sudah masuk kepada unity, sudah berbeda. Saya sendiri teman-teman sudah tidak lagi masuk ke framework kompetisi, ya nggak Mas? Yes. Karena ya kelihatannya itu logik, padahal enggak sih. Kalaupun saya membandingkan, saya bandingkan diri saya dengan diri saya kemarin. Itu dalam rangka introspeksi, dalam rangka bersyukur juga. Nah ini sangat powerful loh ini. Cara pandang ini. Sehingga kita nggak ada lagi dengki, iri, serakah. Karena saya sudah on the track gitu loh. Gitu Mas, silakan. Dan ini yang di dalam puisi tersebut, Fariduddin Attar itu menuliskan dengan gamblang gitu. Semua yang kita lihat sejatinya satu dengan S besar lagi. Iya, betul. Semua yang kita lihat itu Allah. Jadi artinya perjalanan ini para sahabat semua adalah untuk menuju infinite consciousness. Ya. Kita semakin menghayati bahwa kita adalah bagian tidak terpisahkan dari satu kesadaran besar. Kesadaran yang tunggal at the same time. Kesadaran tunggal. Dan it's okay, kita jadi part dari itu juga okay. Part yang seperti apa, nggak penting lagi. Aku jadi part itu. Ini Bang, karena ini waktunya sudah mau berakhir, saya mau izin Bang Damai bisa menyampaikan sepatah dua patah untuk menutup sesi hari ini, Bang. Makasih Mas Denny, sahabat-sahabat sekalian yang ikut bersama-sama melakukan dialog suwung, kontemplasi. Saya ingin meninggalkan satu kalimat yang sederhana ke teman-teman. Bila kita berada di dalam jalan cinta saat ini dan sedang mengalami derita, bersyukurlah, itu sebuah hadiah dari Allah. Saya juga mengalami itu teman-teman. Cuma bedanya sekarang, saya sudah rangkul derita itu. Saya sudah rangkul, dan saya sadari derita itu sebetulnya wrong perception. Begitu saya sudah tahu itu adalah peran yang diberikan oleh Dia, Tuhan. Di situ ada liberation, ada rasa syukur teman-teman. Jadi jangan kecil hati siapapun yang sedang berada mencicipi derita itu. Ya, itu Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Damai. Jadi para sahabat semua, mari kita terus-menerus konsisten menjalankan jalan cinta ini.
Insya Allah kita ketemu lagi 1 minggu hari Jumat depan ya. Terima kasih banyak para sahabat semua. Rasa hormat dan syukur kami berdua untuk Anda semua. Kita tutup kesempatan hari ini, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.